Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, ikhwan wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Kita awali ta'lim pengajian kita di Kamis sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'ah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sore ini kita kembali berbincang tentang satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mulk. Kita ingin bersama-sama mendalaminya dengan banyak harapan tentunya. Salah satunya adalah mudah-mudahan Allah karuniakan untuk kita lewat surat Al-Mulk ini mutiara-mutiara berharga berupa ilmu, pemahaman, pengertian yang membuat kita memandang hidup ini dengan pandangan yang sangat luas. Kita tahu betul salah satu PR besar umat Islam adalah soal pandangan yang dalam banyak hal terasa masih sempit, yang salah satunya adalah fanatisme golongan. Kalau sudah dengan golongannya begitu sangat akrab, tapi kalau sudah beda golongan, rasanya kemudian pandangan jadi berubah. Sisi lain yang juga menggambarkan bahwa kita sering memandang kehidupan ini sebagai sesuatu yang sempit adalah kalau kita menjumpai hal-hal yang tidak kita sukai. Sederhana saja, naik kendaraan tiba-tiba macet. Ibaratnya kalau kita dari Kaliurang mau turun ke bawah di pasar Kolombo macet. Ketika kita tanya macet karena lampu merahnya bermasalah misal. Padahal kalau kita di pasar Kolombo, lampu merahnya di mana, Bapak Ibu? Di Kentungan. Jauh, bukan main. Nah, tersering ketika kita menghadapi suasana seperti itu, kemudian kita merasa dunia ini luas atau sempit? Sempit. Dan banyak hal yang membuat kita pada akhirnya tidak bisa menikmati hidup ini dalam arti yang sesungguhnya. Mungkin itu diakibatkan karena kurangnya mutiara-mutiara berharga yang sesungguhnya harus ada, karena memang kita membutuhkannya untuk bisa menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Nah, kita berharap dengan mengkaji, membahas surat Al-Mulk ini kita bisa mendapatkan mutiara-mutiara berharga itu, yang tentu saja mutiara berharga itu tidak hanya kita rasakan
manfaatnya ketika kita hidup di dunia, tetapi bisa kita bawa nanti ke alam akhirat. Inilah surat Al-Mulk yang sudah berulang kali kita sampaikan, adalah panduan meraih hidup penuh barokah. Di mana pengertian hidup barokah adalah hidup yang ditanam di ladang keyakinan, lantas tumbuhlah pohon-pohon kebaikan yang bermanfaat untuk diri dan orang lain. Siapapun pasti menginginkan keberkahan dalam segala hal. Hidup ini adalah kumpulan dari banyak hal. Apapun yang ada dalam hidup kita, sesungguhnya lah yang kita inginkan bukanlah sesuatu itu sendiri, tetapi barokah yang menyertainya. Apalah artinya punya pekerjaan dengan gaji yang besar tapi tidak berkah? Ada seseorang yang kalau dilihat dari gajinya sih kecil, tapi dia merasa bekerja di tempat itu sangat barokah. Kenapa? Karena teman-temannya baik. Ada yang mau berbuat curang langsung diingatkan. Jadi betul-betul merasakan kebaikan bekerja di kantor itu, tetapi tidak jarang justru yang sebaliknya. Susah saya menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang idealis di tempat ini. Begitu saya jujur, semua teriak, semua mengancam, semua menakut-nakuti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hidup barokah yang tentu saja menjadi dambaan kita semua. Dan seperti yang tadi kita sampaikan, kita merasakan hidup barokah itu tidak hanya di dunia, tetapi juga sampai nanti di alam akhirat. Ya, saat ini alam akhirat masih menjadi alam ghaib bagi kita, tetapi kita sadar sepenuhnya kalau suatu saat nanti saya akan ada di sana. Sehingga target barokahnya hidup baik kita sebagai orang yang beriman tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Dan apa ciri tanda bahwa seseorang ketika dia hidup di dunia itu barokah? Tandanya sederhana. Ya, siapapun dia, apapun dia, kehidupannya selalu dihiasi oleh 3 hal. Kalau 3 hal ini ada dalam hidup kita di dunia saat ini, insya Allah apapun kita, siapapun kita, berarti berada dalam barokah Allah. 3 hal itu, yang pertama adalah sabar, kemudian ikhlas, dan yang ketiga adalah pasrah. Sabar, ikhlas, dan pasrah. Kalau betul-betul kita genggam dalam hidup ini, itu sebuah isyarat, itu sebuah indikasi kalau kita menjalani hidup di dunia ini penuh dengan barokah. Jadi apapun selalu dihadapi dengan sabar, ikhlas, dan pasrah. Semua kembalinya kepada 3 hal. Harta semisal itu akan menjadi harta yang barokah bagi kita kalau kita bisa sabar, ikhlas, dan pasrah dengan segala hal yang ada kaitannya dengan harta. Jodoh, entah itu istri, suami, atau karena pengertian jodoh itu tidak mesti tidak punya pun itu sebenarnya jodoh. Alhamdulillah saya sudah dapat jodoh. Mana? Belum ada. Belum ada. Belum ada kok senang. Kan
umumnya orang kalau belum punya itu nggak senang. Itu salahnya manusia. Kenapa mendefinisikan belum punya itu identik dengan susah? Padahal kalau mau kan tinggal dirubah saja definisinya. Belum punya adalah karunia, sudah punya karunia. Sehingga kita tidak pernah membeda-bedakan antara punya dan belum punya, karena dua-duanya adalah karunia. Jadi ini indikasi bahwa hidup kita di dunia barokah. Dan kalau barokahnya kita di dunia diisi dengan sabar, ikhlas, dan pasrah, maka kalaulah satu saat kita harus meninggalkan alam dunia ini, pada saat itu akan terbukalah untuk kita pintu barokah hidup di alam akhirat. Itu yang nanti akan dirasakan. Sehingga barokah karena sabar, ikhlas, dan pasrah itu tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Nah, surat Al-Mulk yang sedang kita bahas ini adalah panduan menggapai hidup barokah. Kalaulah barokah di dunia adalah dengan sabar, ikhlas, dan pasrah, lantas bagaimana surat Al-Mulk ini memandu kita untuk bisa sabar, ikhlas, dan pasrah? Yang jelas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau hidupnya barokah di dunia dan barokah di akhirat, yang sering kita mohonkan kepada Allah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang banyak di antara kita sering tidak utuh memahami doa ini. Ketika kita pas berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, yang ada di kepala kita apa Bapak Ibu? Fid dunya hasanah itu uang yang banyak, kedudukan yang tinggi, yang belum punya jodoh, ya fid dunya hasanah itu ya jodoh namanya Mbak Hasanah. Ya, itu umumnya yang ada di kepala banyak orang ketika berdoa fid dunya hasanah. Padahal kalau dikaitkan dengan logika ini, maka pada saat kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, maka di kepala kita itu hanya ada 3: sabar, ikhlas, dan pasrah. Ya, sebab kalau fid dunya, di dunia ini diisi dengan sabar, ikhlas, dan pasrah, pasti hasanah. Iya, pasti hasanah. Tapi kalau yang di kepala harta, uang, kedudukan, apakah harta itu membuat kita pasti akan mendapatkan hasanah di dunia? Belum tentu. Iya, nah karena itu kita ubah bahwa pengertian hasanah di dunia adalah sabar, ikhlas, dan pasrah. Orang-orang seperti ini insya Allah dia tidak akan pernah menyesal, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Akan menyesal orang yang sepanjang dia hidup di dunia, dia selalu sabar, dia selalu ikhlas, dan dia selalu pasrah. Tidak akan pernah menyesal. Ini berbeda dengan orang-orang yang menjalani hidup jauh dari barokah. Mereka akan menyesal. Dan dari penyesalan mereka inilah kita belajar bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang sabar, ikhlas, dan pasrah. Surat Al-Mulk ayat yang ke-10 menceritakan kepada kita seperti apa penyesalan orang-orang yang akhirnya ada di dalam neraka. Apa yang mereka katakan? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sudah kita sampaikan, dan ini pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan semakin membuat kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkatalah mereka, orang-orang yang ada di dalam neraka sa'ir, lau kunna, kalau saja dulu kami
nasma'u, mau mendengar, atau naqilu, atau dan mau berpikir. Ma kunna, tentu tiadalah kami, fi ashabis sa'ir, termasuk golongan orang-orang yang ada di dalam neraka sa'ir. Ini sebuah penyesalan yang tidak ada artinya, ya, tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Tapi itulah yang nanti akan terjadi menimpa orang-orang yang ketika hidup di dunia, iya, tidak melakukan apa berarti Bapak Ibu? Nasma'u dan itu. Karena itulah kunci agar kita tidak menyesal di hari kemudian, di hari pembalasan, adalah dua saja. Dua itu adalah nasma'u, yaitu mendengar, dan naqilu, yaitu berpikir. Mau mendengar, mau berpikir. Kalau dua ini betul-betul kita lakukan, maka dari sinilah titik awal kita bisa mendapatkan hidup barokah. Kesabaran, keikhlasan, dan kepasrahan itu dimulai dari mendengar dan berpikir. Karena itu betul-betul kita perlu memahami hakikat mendengar ini. Ya, karena bicara soal mendengar, semua orang bisa mendengar. Ya, mendengar ini gak perlu pakai latihan. Beda dengan melihat. Melihat itu pakai latihan, minimal pakai adaptasi, apalagi berbicara. Tapi kalau mendengar itu sudah otomatis dari awal Allah sudah karuniakan kita mampu dan bisa. Ya, buktinya ya, ada tuntunan bayi yang baru lahir, meskipun sebagian ulama menganggap hadisnya dhaif, tetapi sekurang-kurangnya ya, ini bisa menjadi satu dalil bahwa bayi pada waktu lahir dia bisa mendengar itu nggak perlu latihan. Tetapi kalau orang tidak melatih diri mendengar ya, dengan cara yang tepat, dia bisa salah. Orang itu bisa baik karena pendengarannya, tetapi juga bisa buruk karena pendengarannya. Karena itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, secara ini kita kembali ingin mengkaji tentang masalah mendengar ini. Mendengar, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan baik-baik, mendengar itu bukan semata-mata sikap telinga, tetapi dia adalah sikap hati, bersambung, bertaut, berkait langsung dengan hati. Ya, karenanya soal mendengar menjadi sesuatu yang tidak sederhana. Mendengar itu adalah sikap hati. Kenapa kita katakan bahwa mendengar adalah sikap hati? Sebab jadi bagian dari apa yang kita temukan dalam kenyataan, mendengar adalah tanda cinta. Mendengar adalah tanda cinta. Jadi untuk mengukur kadar cinta seseorang kepada kita adalah sejauh mana dia mau mendengar. Kalau ada seorang suami kepada istrinya belum apa-apa sudah mengatakan sudah bu, sudah. Bapak nggak mau dengar lagi, bapak nggak mau dengar lagi. Nah, itu sudah bisa menunjukkan, sudah menunjukkan orang yang mencintai akan dengan sendirinya mau mendengar, meskipun dia mendengar yang itu juga, meskipun dia mendengar hal yang sama dengan apa yang dia dengar di hari kemarin.
Sebagai contoh, kenapa kita tidak pernah bosan mendengar lagu? Padahal kemarin sudah dengar, sekarang juga dengar. Dan yang kemarin dengan sekarang sama atau beda? Sama. Ya, paling itu juga. Tapi kenapa kemudian mendengarnya? Kalau terus-terusan mau mendengar, itu tandanya senang. Dan senang itu sama dengan cinta. Ya, nah sehingga kalau seandainya ada orang yang mendengar dan kemudian dia mengatakan, udah bosan saya, itu berarti sudah tidak ada cinta. Bosan imamnya bacaannya kuliah kulhu terus. Nah, itu sudah menunjukkan berarti dia tidak mencintai surat, kuliah, dan kulhu. Sebab kalau mencintai, sampai kapanpun tidak akan pernah mengatakan bosan. Iya, tidak akan pernah mengatakan bosan. Iya, dengar suara istri yang kemarin dengan sekarang sama atau beda, Bapak? Sama. Apa bosan? Enggak. Kenapa? Karena ada cinta. Karena itu betul bahwa mendengar adalah sikap hati. Karena mendengar adalah tanda cinta. Nah, kalau mendengar adalah sikap hati, maka sekarang pertanyaannya, terus sikap hati itu apa? Nah, kalau ditanya tentang sikap hati, ya gambar ini menjadi jawabannya. Iya, sikap hati adalah melihat. Itu sikap hati. Jadi mendengar adalah sikap hati, dan hati pun punya sikap. Sikap hati adalah melihat. Karena itulah kita mengenal kata basyirah. Kita mengenal kata basyirah. Basyirah itu kan berasal dari kata basyara, yang artinya adalah melihat. Tapi kalau sudah dikatakan basyirah, maka yang dimaksudkan mata atau hati? Hati. Iya, yang dikatakan basyirah itu adalah mata hati, bukan mata kepala. Iya. Jadi itu sikap hati kita, melihat. Ya. Nah, kalau sikap hati adalah melihat, terus yang dimaksud melihat itu apa? Ya. Karena sekali lagi sikap hati itu betul-betul melihat. Itu sikap hati. Hati yang tidak bisa melihat itu sering disebut sebagai hati yang buta. Ya, hati yang tidak bisa melihat. Ya, sehingga kalau seandainya ada orang lagi susah, kok malah ditambah susahnya, orang akan mengatakan, kamu kan tahu dia lagi susah, kok ditambah lagi susahnya. Apa kamu tidak punya hati? Maksudnya apa? Hati kamu tidak melihat bahwa dia sedang susah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap hati adalah melihat. Terus melihat itu sendiri apa? Nanti kita lihat si kecil ini. Kira-kira dia lagi melihat nggak, Bapak Ibu? Jelas, dia melihat sesuatu. Tetapi kalau kita lihat mimiknya, itu dia sedang apa? Sembari melihat. Ya, maka inilah melihat. Berarti orang yang melihat pasti dia berpikir. Kalau orang melihat tapi tidak berpikir, itu berarti dia melihat dalam gelap. Iya, melihat dalam kosong, melihat dalam hampa. Siapapun orangnya kalau melihat itu pasti berpikir. Lihat hujan, berpikir. Lihat bunga, berpikir. Lihat langit, berpikir. Lihat cecak, kejar-kejaran, berpikir. Ya.
kan berpikir itu ya Allah, itu cerdas saja, begitu gampang dapat jodoh, kenapa saya kok susah? Berpikir, semua orang yang melihat dia akan berpikir. Nah, sekarang berlanjut, kalau memang melihat itu berpikir, nah terus berpikir itu apa? Pada akhirnya ya, ini kira-kira orang lagi berpikir, ya. Nah terus berpikir itu apa? Inilah pengertian berpikir. Akhirnya kembali, yaitu mendengar. Berpikir dalam artian positif, berarti mendengar pesan-pesan kebaikan dari apapun yang dilihat oleh mata. Berpikir berarti mendengar pesan-pesan kebaikan dari apapun yang dilihat oleh mata. Jadi akhirnya kembali ke mendengar. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu mendengar, melihat dan berpikir, iya, itu menjadi satu rangkaian. Itu menjadi satu rangkaian. Dan pengikat ketiganya itu tiada lain adalah hati. Penentu apakah seseorang itu mendengar, melihat dan berpikir, itu penentunya ada pada bagaimana keadaan hati manusia. Tetapi yang jelas dari apa yang kita sampaikan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya kita menemukan satu rangkaian. Siapa yang mendengar akan melihat, dan siapa yang melihat akan berpikir, dan siapa yang berpikir dia akan mendengar. Kalau dilanjutin ya kembali ke atas. Siapa yang mendengar dia akan melihat, siapa yang melihat akan berpikir, siapa yang berpikir akan mendengar. Balik lagi terus menerus, sehingga kalau ini sudah menjadi siklus dalam kehidupan kita, ya, siklus dalam kehidupan kita, melihat, berpikir, awalnya mendengar, ya melihat, berpikir, mendengar, melihat, berpikir, mendengar, terus menjadi siklus, maka kehidupan kita akan mengalami peningkatan. Kedewasaan seseorang akan sangat ditentukan sejauh mana siklus ini bisa berjalan dengan baik. Kalau kita mendengar akan melihat, begitu melihat kita berpikir, dari berpikir kita mendengar, dari situ kita akan melihat, di mana melihat berikutnya tentu berbeda dengan melihat sebelumnya. Ini siklus yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sangat kenal dengan figur ini, ya. Wah, Bapak Ici dia sekarang. Dan Bapak Ibu, siapa yang dalam hidup ini mau mendengar, mau melihat, iya, dan mau berpikir, maka dia akan menemukan dan merasakan tiga hal. Yang tiga hal ini akan semakin terasa lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, seiring sekali lagi dengan perputaran siklus tadi, mendengar, melihat, berpikir, mendengar, melihat, berpikir. Maka tiga hal ini semakin kuat dirasakan oleh kita. Apa tiga hal itu? Ini yang pertama, keagungan Allah, kemudian kasih sayang Allah, dan yang ketiga adalah keadilan Allah. Itu orang-orang yang selalu berusaha untuk mendengar, melihat, dan berpikir dalam arti yang benar. Maka buah dari ketiganya dia akan menemukan dan merasakan tiga hal ini: keagungan Allah, kasih sayang Allah, dan keadilan Allah. Menemukan dan merasakannya di mana?
menemukan dan merasakannya pada diri sendiri, pada diri kita sendiri. Sehingga keagungan Allah, kasih sayang Allah, keadilan Allah itu adanya di dalam diri kita. Kita selalu menemukannya ada pada diri kita. Meskipun kita bisa menemukan ketiganya itu melalui segala peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Sehingga orang-orang yang mau mendengar, mau melihat, mau berpikir, apapun peristiwanya yang dialaminya dalam kehidupan ini akan menuntunnya untuk menemukan dan merasakan keagungan Allah, kasih sayang Allah, dan keadilan Allah. Itu orang-orang yang mau mendengar. Sehingga kalaulah orang-orang yang ada di dalam neraka mereka mengatakan wa qalu law kunna nasma'u, itu karena memang mereka waktu hidup di dunia itu nggak mau mendengar. Orang kalau nggak mau mendengar, bagaimana dia bisa melihat? Dan orang kalau nggak bisa melihat, bagaimana dia bisa berpikir? Nah, kalau orang tidak mendengar, tidak melihat, tidak berpikir, maka bagaimana mungkin mereka menemukan keagungan Allah, kasih sayang Allah, dan keadilan Allah ada pada dirinya? Padahal ini bagian dari yang niscaya dalam setiap hidup manusia. Merasakan betapa Allah itu maha agung, maha mengasihi, menyayangi, maha adil. Dan kita selalu menemukan itu ada pada diri kita setiap kali kita mengalami peristiwa. Peristiwa yang ada dalam kehidupan ini. Kenapa begitu? Karena ini logika peristiwa, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita lihat sebuah peristiwa. Yang namanya peristiwa itu terjadinya di luar atau di dalam diri kita. Kalau kita masih menganggap itu peristiwa terjadi di luar, maka pada akhirnya kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa berpikir. Sesungguhnya lah tidak ada satupun peristiwa yang terjadi kecuali terjadi di dalam diri kita. Kecuali terjadi di dalam diri kita. Itu sesungguhnya yang terjadi. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi kecuali terjadi di dalam diri kita. Orang berpikir kan begitu. Orang berpikir itu begitu. Kenapa anak-anak muda sekarang cenderung cuek? Karena mereka melihat apa yang ada di luar mereka itu ya di luar mereka. Mereka tidak pernah menjadikan itu ada di dalam diri mereka. Padahal apapun peristiwanya itu terjadi di dalam diri kita. Sebagai bukti ketika kita melihat peristiwa ini, perasaan kita bagaimana Bapak Ibu? Bukankah perasaan kita terpengaruh? Bukankah peristiwa ini mempengaruhi perasaan kita? Ya Allah, kasihan sekali, terutama yang keluarganya ada yang menjadi salah satu korban dari peristiwa ini. Itu menunjukkan bahwa peristiwa ini ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Katakan ini Merapi, letusan Merapi yang dibiarkan terjadi di luar diri kita akan menjadi peristiwa yang tiada dalam tanah. Itu kalau seandainya ada sebuah peristiwa dibiarkan terjadi di luar diri,
Iya, terjadi di luar diri, maka peristiwa itu akan menjadi peristiwa yang tiada dalam ada. Contoh sederhana, misal peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, yang mereka terusir dari tanah leluhur mereka. Itu peristiwa yang menimpa mereka. Kalau peristiwa itu dibiarkan ada di luar diri kita, maka apa yang terjadi dengan diri kita, Bapak Ibu? Peristiwa itu ada, tetapi kita menganggapnya tidak ada. Dengan kita menyebutnya peristiwa itu tiada dalam ada. Ada, tetapi dianggap sebagai tidak ada. Iya, ada, tetapi orang menganggapnya tidak ada. Itu kan urusan mereka, salah sendiri. Kenapa kemudian berperang sama Israel, mau damai aja? Itu urusan mereka, ngapain saya harus mendoakan mereka? Salah sendiri. Nah, itu berarti mereka menganggap peristiwa itu terjadi di luar diri mereka. Orang-orang seperti ini pada akhirnya tidak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa apapun. Ini berbeda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kalau seandainya peristiwa itu ada di dalam diri kita, masuk yang seperti Merapi ini. Kenapa kemudian berlarian? Karena bagi mereka peristiwa itu ada di dalam dirinya. Iya, mereka menjauh. Mereka menganggap peristiwa itu sekali lagi terjadinya tidak di luar diri mereka, tetapi di dalam diri mereka. Dan itu dilakukan juga oleh saudara-saudara kita yang kemudian akhirnya membantu. Bagi mereka peristiwa Merapi itu bukan peristiwa saudara-saudara saya yang tinggal di lereng Merapi, itu juga peristiwa saya. Dan itu kemudian mereka tergerak untuk membantu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, siapa yang tidak kemudian merasakan bahwa ini adalah peristiwa kita, kita bisa berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan hikmah yang melimpah dalam peristiwa ini. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah saat kita bisa memasukkan letusan Merapi ke dalam diri kita, maka kita akan menemukan kebenaran bahwa meletusnya Merapi adalah bukti akan keagungan Allah, kasih sayang Allah, dan keadilan Allah. Itu yang nanti akan terjadi saat kita memasukkan letusan Merapi ke dalam diri kita. Maka kita akan menemukan kebenaran bahwa meletusnya Merapi adalah bukti akan keagungan Allah, kasih sayang Allah, dan keadilan Allah. Ini akan sangat dipahami oleh orang-orang yang mau mendengar, mau melihat, mau berpikir. Mau mendengar, mau melihat, mau berpikir, apapun peristiwanya, itu akan selalu menuntun kita untuk bisa merasakan keagungan Allah, kasih sayang Allah, dan keadilan Allah. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian kita mungkin bertanya-tanya tentang kasih sayang Allah. Bukankah letusan Merapi itu justru lebih cenderung membuat banyak orang yang susah? Iya, membuat banyak orang menderita, kehilangan tempat tinggal, iya, bahkan kehilangan keluarga, kehilangan harta. Ada yang akhirnya sampai karena baru jual tanah, belum sempat diamankan itu uang, keburu terkubur.
nilainya ratusan juta, peristiwa itu betul-betul menimpa mereka, lantas di mana letak kasih sayang Allah itu? Iya, di mana? Yang membuat orang susah, di mana letak kasih sayang Allah? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya memang itu sangat tergantung sejauh mana kita mau membuka telinga, membuka mata, dan membuka pikiran. Mau melihatnya dengan hati, mendengarnya dengan hati, dan memikirkannya juga dengan hati. Di mana letak kasih sayangnya? Orang tua saya meninggal, keluarga saya juga banyak meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua sebenarnya sekali lagi bergantung pada sejauh mana kita mendengar dalam arti yang sesungguhnya, melihat dalam arti yang sesungguhnya, dan berpikir dalam arti yang sesungguhnya, di mana kita mendengar tidak hanya dengan telinga, tapi juga dengan hati, melihat tidak hanya dengan mata, tapi juga dengan hati, berpikir tidak hanya dengan akal, tapi juga dengan hati. Karena kita katakan tadi, penentu semuanya adalah keadaan hati manusia. Kalau orang berpikir hanya dengan akal, pada akhirnya menolak kalau musibah itu dipahami sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandangan mata itu terbatas nggak jangkauannya? Terbatas. Pendengaran telinga terbatas. Berpikirnya akal terbatas. Tapi bagaimana dengan penglihatan, pendengaran, dan berpikirnya hati? Tidak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh apapun. Hati tidak hanya melihat apa yang ada di dunia, tetapi hati melihat apa yang nanti ada di akhirat. Mendengar tidak hanya suara-suara dunia, tetapi juga suara-suara akhirat. Berpikir tidak hanya lokal dunia, tetapi sampai ke akhirat. Hasilnya tentu saja akan lain. Pada saat melihat musibah yang sangat berat itu, mata hati melihat akhirat, telinga hati mendengar akhirat, pikiran hati pun menuju ke akhirat. Maka apa yang kemudian ditemukan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip disusahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui musibah? Apa yang terlihat oleh orang-orang yang betul-betul melihat dengan hatinya? Sebuah surga yang sederhana atau surga yang mewah? Meskipun sesederhana-sederhananya surga ya segala-galanya, tetapi orang-orang yang disusahkan atau tersusahkan seperti ini, pada saat dia melihat dirinya susah, begitu dia melihat ke depan, dia melihat sebuah surga yang amat sangat indah. Itu yang membuat dia kemudian merasakan, ya Allah, musibah ini adalah kasih sayangmu. Karena dengan musibah ini saya melihat sebuah surga yang lebih indah. Karena kalau bicara soal mana yang lebih tinggi surganya, orang kaya atau orang miskin? Bukan orang miskin. Nah, jadi sederhana saja, kita nanti kalau di surga, pengennya surganya tinggi atau rendah? Tinggi. Berarti kalau begitu kita pengen kaya atau pengen miskin? Kalau pengen kaya berarti tandanya tidak berpikir. Ya, itu kan tandanya tidak berpikir. Pengen surganya tinggi, tetapi tidak mau ditunjukkan jalannya. Iya. Bapak Ibu, kalau makanannya enak itu belok ke kanan. Iya, kalau makanannya yang sudah dingin, hampir basi, itu belok ke kiri. Pengen makanan yang hangat atau yang sudah basi? Hangat. Tapi beloknya kemana?
Kalau soal makanan pasti ke kanan. Tapi kalau soal surga banyak yang belum konsisten. Nah, ini semua pada akhirnya kuncinya ada pada tadi mendengar, melihat, dan berpikir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, letusan Merapi hanya akan terasakan di dalam diri yang menjumpai dirinya betul-betul ada. Jadi, kalau kemudian ada orang yang tidak merasakan letusan Merapi, itu karena masalah itu. Ya, jadi letusan Merapi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi akan terasakan dalam diri yang menjumpai dirinya betul-betul ada. Maksudnya, yakni menemukan dirinya ada di dalam dirinya. Menemukan dirinya ada di dalam dirinya, dan ini memang teori logis. Ibu punya uang nggak? Punya. Berarti kira-kira uang itu ada di mana? Kalau orang bilang punya, berarti dia akan menemukan uang itu ada di dalam dompetnya. Seseorang akan menemukan dirinya ada, ya, saat dia menemukan dirinya ada di dalam dirinya. Dan ini bagian yang penting. Banyak orang yang ternyata menemukan dirinya ada di luar dirinya. Ya, contohnya tadi, pengen surga paling tinggi, pengen. Nah, kalau surga paling tinggi, ya, antara kaya dan miskin, maka orang miskin itu surganya lebih tinggi. Tetapi kalau disuruh memilih kaya atau miskin, tetap pilih kaya. Kalau tetap pilih kaya, itu tandanya berarti dia sudah kaya atau belum? Belum. Berarti kalau begitu memang dia menemukan dirinya tidak berada di dalam dirinya. Iya. Orang-orang yang menemukan dirinya tidak berada dalam dirinya, itu pada akhirnya memang tidak akan pernah bisa menemukan keagungan Allah, kasih sayang Allah, dan keadilan Allah. Itu orang yang tidak menemukan dirinya ada pada dirinya. Misal orang yang tidak punya tetapi merasa dirinya punya, maka apa yang terjadi ketika dia melihat orang yang punya? Ya Allah, kenapa engkau beri dia kekayaan, saya tidak? Padahal ibadah saya lebih banyak dari dia. Kalau begitu engkau tidak adil. Itu karena dia menemukan dirinya tidak ada di dalam dirinya tetapi di luar dirinya. Nah, terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu ada sebuah pesan untuk kita. Terus gimana caranya agar saya bisa menemukan diri saya ada di dalam diri saya? Pesannya sederhana, mendekatlah kepada Allah. Ya, niscaya engkau akan menemukan dirimu ada di dalam dirimu. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup. Ini menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup. Keberkahan ada di sini. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan selalu menemukan dirinya ada di dalam dirinya. Itu memang anugerah yang Allah berikan kepada siapapun yang selalu dekat dengan Allah, akan selalu menemukan dirinya ada di dalam dirinya. Kira-kira kalau seandainya orang, katakanlah dia miskin, dia miskin, kemudian dia menemukan dirinya ada di dalam dirinya, apakah kemiskinan itu akan jadi masalah? Kemiskinan itu akan jadi masalah kalau seandainya orang miskin melihat orang kaya. Udah jelas lampu merahnya di Kentungan, saya sekarang di Kolombo. Kalau kemudian kita merasa, diri kita yang masih di Kolombo, tapi kita merasa diri kita ada di Kentungan, bisa sabar nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Tapi kalau kemudian real, saya lagi di Kolombo, ya sudah, badan saya di sini, maka kemacetan itu akan diikuti. Ini yang menyebabkan orang bisa sabar. Nah,
Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita temukan ada di dalam diri kita?